Hi guys, it's Stefan and welcome back to Hollow. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja bukan? Jadi kali ini aku mau lanjutin ceritaku tentang hantu-hantu yang berada di negeri tirai bambu sana. Dan cerita kali ini masih ada kaitannya dengan festival hantu lapar yang sering diadakan di China sana. Dan hantu yang kali ini akan ingin aku ceritakan yaitu bernama Ikwei. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi, menurut kisah yang aku baca, pada zaman dahulu di masa lalu terdapat seorang pria yang kita sebut saja Jie. Karena di cerita yang aku baca namanya itu tidak disebutkan, hanya disebutkan sesosok seorang pria. Jadi si Jie ini merupakan seorang kepala keluarga dan ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Si Jie ini kondisi ekonominya tergolong kurang mampu dan pekerjaan sehari-harinya ialah hanya seorang buruh pabrik dan ia juga harus menghidupi kedua anaknya dan istrinya dan juga menyekolahkan kedua putrinya tersebut. Sementara istrinya hanya bekerja sebagai seorang cuci rumah tangga. Jadi kebayang dong kalau hidup mereka itu tergolong bisa dibilang pas-pasan. Selain itu, watak Jie sendiri cukup keras. Ia tidak begitu percaya dengan yang namanya hantu dan memiliki pendirian yang cukup teguh. Jadi ketika orang China sana memiliki tradisi dan budaya yang cukup kental, seperti kalau di kita orang-orang Jawa sana, sementara si Jie ini tergolong nggak peduli dan masa bodoh terhadap tradisi-tradisi dan kepercayaan yang ada. Dan akhirnya, ketika festival Hungry Ghost datang, atau festival hantu lapar datang seperti yang aku pernah ceritakan sebelumnya, yang dimana biasanya orang-orang itu ketika bekerja pulang lebih awal, pokoknya nggak sampai larut malam, agar bisa sudah tiba di rumah sebelum langit menjadi gelap. Dan kebiasaan-kebiasaan orang sana ketika festival Hungry Ghost tiba, biasanya rumah-rumah mereka itu akan ditaruh sesajen atau sajian-sajian yang dipersembahkan untuk leluhur. Ya, seperti nasi di atas piring kecil, sebuah sumpit, kalau mungkin di kita kopi atau minuman-minuman, pokoknya jamuan untuk mereka yang sudah meninggal atau jamuan bagi para leluhur. Namun, seperti yang sudah aku kasih tahu, kalau si Jie ini memiliki pendirian yang cukup kuat, sehingga dia tidak terlalu mengurusi atau menggubris hal-hal seperti itu. Dia pun juga tetap bekerja seperti biasanya, tidak pulang awal dan tetap saja melakukan aktivitas seperti bulan-bulan sebelumnya. Walaupun istri Jie sudah beberapa kali memperingati Jie kalau apa salahnya untuk memberikan sesajian atau sesajen di sekitar rumahnya agar setidaknya bisa terhindar dari segala sesuatu yang buruk dan ibaratnya kayak memberikan sesajen atau jamuan lah untuk leluhur atau untuk mereka yang sudah meninggal. Namun Jie itu memiliki pendirian yang cukup bisa dibilang batu atau bebal lah. Ya, Jie cuma bilang, "Alah, nggak usah buang-buang makanan lah. Hal kayak begitu tahayul. Buat apa sih? Hidup udah susah, makan juga susah, masih aja harus ngur-ngurusin hal begituan. Udah nggak usah buang-buang makanan." Begitu kata Jie kepada istrinya. Ya, istrinya pun karena ingin menghindari pertengkaran di rumah tangganya, otomatis istri Jie hanya menuruti perintah dari suaminya itu untuk tidak menaruh apapun sesajen di sekitar rumahnya. Hari-hari pun terus berlalu seiring berjalannya waktu. Istri Jie mulai menemukan keanehan di sekitar dapur rumah mereka. Keanehan pertama yang ditemukan istri Jie adalah biasanya setiap malam istri Jie meletakkan berbagai macam makanan di dapurnya dan telah tertata dengan baik dan rapi. Namun, di keesokan paginya akan ditemukan berceceran. Yang kedua, bau busuk mulai tercium dari dapur Jie. Awalnya dikira bangkai tikus oleh istrinya Jie. Namun ketika dicari, terdapat bau tetapi tidak ada bangkai apapun di rumahnya itu. Berhubung istrinya yang awalnya ingin memberikan sesajian, akhirnya istrinya pun menduga kalau jangan-jangan ini ulah dari arwah yang negatif dan ingin mengutuk rumah mereka, sehingga mulai membuat keanehan-keanehan di rumah mereka.
Dan akhirnya istri Jie pun mengadukannya kepada Jie, suaminya. Dan seperti biasa, Jie yang keras kepala membantah argumentasi dari istrinya itu dan mengucap seperti ini. Halah, berantakan itu kan tikus. Bau juga pasti bangkai tikus. Mungkin keselip di mana yang kamu nggak bisa lihat. Coba kamu cari dulu deh. Selagi aku kerja kamu cari dulu, sampai nanti kalau ketemu bangkainya nanti aku yang buang. Kalau kamu bisa buang ya buang sendiri. Itu pasti tikus lah. Kalau nggak tikus ya musang atau apalah. Udah kamu jangan parno deh. Udah kamu coba cari dulu, bersihin dulu, rapihin lagi. Kira-kira Jie mengucapkan seperti itu dalam bahasa Mandarin kepada istrinya. Akhirnya sang istri pun menjadi tenang dan mencoba berpikir sesuai dengan logika yang disampaikan Jie. Namun, kedua hal tersebut terbantahkan oleh kejadian keanehan ketiga. Ketika anak bungsu Jie ingin pergi ke toilet, dan ketika sedang ingin pergi ke toilet, dia mendengar seperti ada suara berisik di tengah malam itu di dapur Jie. Dan ketika dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dapurnya, dan ia spontan saja melihat dari kejauhan kalau terdapat sosok seorang yang sedang mengacak-acak dapur Jie. Ya otomatis anak ini menjadi langsung histeris ketakutan dan langsung mengadukannya kepada ayahnya. Dan akhirnya Jie pun bangun dari tidurnya dan langsung mengecek dapurnya, dan benar saja. Dapurnya itu sudah dalam kondisi yang berantakan dan bau busuk yang menyengat. Akhirnya anak bungsu Jie pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada ayahnya. Dan anaknya itu bercerita kalau ia melihat sesosok seorang pria berkulit warna hijau, berambut putih acak-acakan, dan memiliki perut yang sungguh buncit, sedang seperti seperti mengacak-acak makanan yang mereka punya dengan kepalanya. Jadi seperti kepalanya itu makan langsung di tempat, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia tidak mengacak-acak dengan tangannya saja, tapi juga dengan kepala mengarah ke makanan itu tersebut, seperti makan langsung. Seperti biasa, istrinya langsung berpikir kalau itu jangan-jangan hantu. Tapi suami Jie langsung mengecek berbagai pintu dan langsung memerintah istrinya untuk menutup semua jendela ataupun pintu. Karena yang Jie pikir itu adalah pengemis atau maling yang mencoba memasuki rumah mereka dan mencuri persediaan makanan mereka. Istrinya pun sebenarnya sudah mulai curiga, karena memang jendela terbuka tapi tidak cukup besar untuk seseorang bisa masuk. Dan pintu-pintu pun sudah terkunci semuanya. Namun Jie masih tetap berpikir kalau mungkin itu pengemis anak-anak. Dan akhirnya ia melupakannya dengan menutup semua jendela dan mengunci pintu rapat-rapat dan pergi kembali tidur, dan tetap mewanti-wanti istrinya untuk tetap waspada agar tidak kecolongan lagi rumahnya. Namun selang beberapa hari berjalan, akhirnya anak bungsu Jie mengalami demam yang sangat tinggi. Tubuhnya panas, tubuhnya terus berkeringat, dan juga tidak bisa memakan makanan dengan baik. Setiap kali disuapi oleh ibunya, maka anak bungsu Jie ini langsung memuntahkannya kembali. Beberapa kali dicoba dibawa ke dokter terdekat, namun anaknya tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya suatu hari anak bungsu Jie bercerita kepada orang tuanya kalau ketika dia sakit, setiap kali dia tertidur, dia akan memimpikan bertemu sesosok makhluk berwarna hijau, berkulit acak-acakan dan berperut buncit seperti yang ia lihat pada malam hari waktu kejadian yang Jie kira itu kemalingan. Akhirnya suatu hari anak bungsu Jie ini bercerita kepada orang tuanya kalau ketika dia tertidur, dia seperti bertemu dengan seorang pria berkulit pucat berwarna hijau, berambut putih acak-acakan dan bermulut sangat kecil, yang selalu berteriak lapar, lapar, lapar. Dan anehnya, sosok itu terlihat mirip dengan sosok yang ia lihat tempo hari ketika malam-malam hari itu, di mana ia melihat sosok itu sedang mengacak-acak dapur rumah Jie. Ia juga bercerita kalau mata pria itu terlihat seperti mengeluarkan darah dan terus saja memohon untuk diberikan makanan. Di titik ini, istri Jie sudah tidak sanggup lagi dan segera menyeret Jie untuk pergi ke orang pintar di sekitar rumahnya untuk membantu mereka menerawang
sebenarnya apa yang sedang terjadi pada anak mereka. Dan akhirnya ketika mereka sudah sampai ke rumah orang pintar itu, dan mereka menceritakan semua yang terjadi kepada orang tersebut, orang itu malah balik bertanya kepada mereka, "Apa kalian tidak menaruh sesajian di sekitar rumah kalian?" Begitu pertanyaan dari orang pintar tersebut. Jie pun ya spontan jawab, "Ya buat apa? Orang buang-buang makanan kok, kita aja susah. Kita aja nggak makan terbatas. Ini malah mau kasih sesajian untuk sesuatu yang kita nggak bisa lihat." Begitu bantah Jie kepada orang pintar tersebut. Dan orang pintar itu pun hanya mengangguk-ngangguk dan menandakan kalau ia mengerti semuanya. Orang pintar itu pun kemudian menjelaskan kepada Jie dan istrinya apa yang sedang terjadi terhadap anaknya itu dan apa yang terjadi di rumahnya itu saat ini. Jadi, kebetulan mereka itu kedatangan hantu yang tersesat dan menghantui rumahnya beserta anak bungsu mereka. Orang pintar ini juga menjelaskan fungsi sesajian pada saat festival Hungry Ghost itu berlangsung bukan hanya untuk sebagai sesajian bagi mereka yang sudah meninggal, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, namun juga sebagai upaya agar makhluk-makhluk negatif tidak datang menghantui rumah mereka. Dan diharapkan makhluk-makhluk negatif tersebut dapat menyantap makanan yang sudah disediakan dan pergi menjauhi rumah tersebut. Karena yang ditakuti ialah jika tidak menaruh sesajian, dan kebetulan makhluk yang datang adalah makhluk negatif, dan mereka menghantui seisi rumah, maka segala macam malapetaka dan segala sesuatu yang negatif akan terpancing seperti sebuah magnet yang memancing segala sesuatu yang buruk agar mendekat terhadap rumah tersebut. Begitu ucap orang pintar tersebut kepada suami istri itu. Namun pada kasus Jie kali ini, kebetulan ia kedatangan hantu yang semasa hidupnya merupakan orang yang memiliki dosa yang sangat besar, dan ia dikutuk untuk terus merasakan lapar yang tidak akan pernah terpuaskan walaupun setelah menjadi hantu. Dan ia pun dikutuk untuk memiliki mulut yang sangat kecil sehingga ia sulit untuk menyantap apapun yang dilihatnya. Dan hantu ini kebetulan melewati rumah Jie dan ia terus saja mencari makanan. Namun karena Jie tidak menyediakan sesajian di depan rumahnya atau di sekitar rumahnya, maka ia terus mencari hingga ke dalam rumah Jie. Dan karena ia tidak menemukannya, maka ia mengacak-acak isi dapur rumah Jie dan mengacak-acak sumber makanannya. Dan ketika hantu tersebut sedang menyantap persediaan makanan Jie, kebetulan anak bungsu Jie itu melihatnya. Dan hantu ini pun langsung juga menyantol atau menempeli anak bungsu Jie tersebut. Dan tentunya hantu ini terus memohon agar diberikan makanan. Akhirnya Jie pun mempertanyakan hal ini kepada orang pintar tersebut. Kira-kira dia bertanya seperti ini dalam bahasa Mandarin, "Dia kan sudah mengacak-acak persediaan makanan kami. Kenapa ia tidak pergi, malah menempeli putri kami?" Dan orang pintar itu pun melanjutkan penjelasannya. Ada perbedaan makanan yang memang disajikan khusus untuk mereka, dan makanan yang sudah tersedia namun tidak diizinkan untuk mereka makan. Jadi bisa dibilang, jika manusia tidak memberikannya untuk mereka, mereka tidak bisa menyantap dengan baik. Berbeda dengan makanan yang memang khusus disajikan untuk mereka dan didoakan, maka mereka masih bisa menyantapnya dengan lebih baik. Di Indonesia pun aku pernah mendengar hal itu. Jadi mereka itu tidak bisa sembarangan makan hal-hal yang memang itu kepunyaan manusia. Singkat cerita, akhirnya anak bungsu Jie berhasil diselamatkan dan dibantu doakan oleh orang pintar tersebut, dan akhirnya Jie pun memberikan sesajian di depan rumahnya, dan akhirnya tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu lagi, dan bau-bau aneh pun di dapurnya menghilang dengan sendirinya. Orang pintar itu pun juga menambahkan kalau hal ini sering kali terjadi, khususnya ketika festival Hungry Ghost. Dan akhirnya karena banyaknya kejadian serupa yang terjadi dan memiliki ciri-ciri hantu yang cukup mirip, yaitu dengan kulit berwarna hijau, berambut acak-acakan, berperut buncit, dan bermulut kecil dan bermata mengeluarkan darah, maka biasanya rakyat China akan menyebutnya dengan Ikwai. Jadi kalau kalian tidak menyediakan sesajian dan dapur kalian kotor, dan juga kalian menaruh atau meletakkan makanan kalian dengan sembarangan di dapur kalian, maka biasanya pada festival Hungry Ghost, tapi yang aku baca seringkali juga di luar festival itu pun sering kejadian, maka
dengan ciri-ciri yang sama, seperti dapur kalian mengeluarkan bau busuk, atau dapur kalian tiba-tiba berantakan, maka mereka menyebutnya mungkin kalian kedatangan ikway, dan kalian perlu untuk didoakan. Entah oleh pemuka agama setempat, atau oleh orang-orang yang mengerti hal-hal spiritual. Nah, jika di rumah kalian, khususnya dapur kalian sering kali menaruh makanan berantakan, makanan sisa tidak dimakan, atau dapur kalian juga jorok, hati-hati. Mungkin dapur kalian terdapat ikway yang sedang menghantui kalian. Karena jujur aja ya, aku sedikit sharing cerita dari yang pernah aku alami. Aku pernah mencicipi makanan bekas sesajen. Jadi dulu itu popoku pas masih hidup, sekarang orangnya sudah meninggal, dia seringkali menaruh sesajian. Atau orang-orang Chinese di Jawa itu juga masih sering seperti itu. Dan di Bali pun juga seperti itu loh ya. Jadi menaruh sajian, dan waktu itu aku mencobai jeruk. Jeruk kan biasanya kalau nggak manis asem tuh. Dan aku mencoba, dan tahu gak rasanya? Rasanya itu tawar banget loh. Dan kalau soal dapur, di rumah popoku itu, dulu dapurnya cukup rapi, tapi memang kita sering menaruh makanan sisa di atas meja. Tapi dalam kondisi rapi ya, jadi sayur-sayur yang masih bisa dimakan besok, maka akan ditaruh di atas meja. Dan aku ingat betul, kejadian ini nggak terjadi cuman di aku saja. Jadi seluruh keluargaku pun sering melihat sosok seperti seorang pria sedang menyantap makanan di atas meja tersebut. Dan mungkin tadinya kita pikir sama keluarga kami, tapi keluargaku itu kebanyakan wanita, dan yang pria itu sangat sedikit, cuman papaku atau opaku lah. Dan bentuk tubuhnya pun berbeda. Jadi waktu itu yang biasa kita lihat itu berbadan tegap dan cukup besar, dan setiap malam itu seperti sedang menyantap makanan. Kenapa kami tidak mencoba menegurnya? Karena kami merasa kalau itu bukan manusia. Kenapa? Karena dapur kami itu cukup gelap, dan sosok itu makan tanpa menyalakan lampu sama sekali. Jadi bisa dibilang sosok itu makan di dalam kegelapan. Kenapa kita bisa melihat sosok itu? Karena kita bisa melihat seperti siluet hitam, dan dari ruang keluarga kami itu pencahayaan yang masuk dapur dan meja makan itu masih ada. Tapi nggak cukup untuk dia bisa menikmati makanan dan menyantap makanannya, hanya penerangan dari ruang keluarga kami. Karena tempat itu benar-benar gelap, jadi kita pun hanya bisa melihat sosok seperti sedang duduk, dan meja makannya atau dapurnya pun benar-benar gelap, tidak terlihat apapun. So, apa di antara kalian pernah ada yang mengalami kejadian seperti yang aku alamin? Atau kalian pernah dapur kalian tiba-tiba yang tadinya rapi menjadi berantakan? Atau dapur kalian tiba-tiba memiliki bau yang tidak sedap? Hati-hati, jangan-jangan ikway sedang bersama kalian. So, sekian dulu videoku kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-videoku berikutnya. Dan video-video berikutnya, aku nggak tahu apakah aku akan melanjutkan ceritaku atau aku akan melanjutkan kisah hantu dari China ini. So, sampai ketemu di next video. Akhir kata, see you next time.